Untuk pengujian gas oksidan atau ozon, ini pertama kita lakukan pengambilan sampel gasnya terlebih dahulu. Di sini peralatan yang dibutuhkan adalah flometer ya, laju alir untuk mengukur laju alir, kemudian ada termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban, kemudian ada barometer untuk mengukur tekanan, dan peralatan gelasnya yaitu pipet volumetri 10 mili untuk mengambil atau memipet larutan penyerap, kemudian bahannya adalah larutan penyerap SO2, penyerap NO2, penyerap NH3, penyerap oksidan ozon, dan penyerap H2S. Nah, kemudian ini adalah alatnya yaitu air sampler impinger yang digunakan untuk menangkap masing-masing gas. Di dalamnya ada tabung impinger yang nanti akan kita isi dengan masing-masing larutan penyerap. Ini bagian yang belakang ya, bagian belakang itu adalah untuk tabung pengaman, yaitu diisi dengan yang berwarna biru adalah silika gelnya. Pertama kita harus memipet masing-masing larutan penyerap, yaitu yang pertama adalah larutan penyerap dari SO2 dipipet sebanyak 10 ml. Larutan penyerap masing-masing gas untuk NO2 yang diberi nama adalah larutan Grey-Sussman, kemudian SO2 adalah larutan TCM tetrakloromerkurat, kemudian untuk gas H2S adalah sedesulfat di dalam bahasa ya NaOH, kemudian NH3 gas NH3 menggunakan larutan penyerap H2SO4 0,1N, kemudian untuk gas oksidan atau ozon digunakan larutan penyerap NBKI, netral buffer kalium iodida, yang terdiri dari kalium iodida Ki, dinatrium hidrogen fosfat Na2HPO4, dan kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4 pada kondisi pH 6,8. Nah, ini dipipet terlebih dahulu ya, tapi sebelumnya dibilas dulu pipetnya supaya untuk mencegah kontaminasi. Dipipet penyerap SO2, kemudian masukkan ke dalam tabung impinger yang sudah diberi label SO2. Berarti nanti untuk mengambil gas SO2. Karena masing-masing gas itu penyerapnya berbeda-beda. Jadi kalau kita mengisi larutan penyerap SO2, penyerap TCM, nanti yang akan masuk adalah untuk gas SO2. Untuk gas yang lain itu tidak masuk, keluar kembali. Ya, ini diisi dulu, kemudian kita pasang. Nah, pemasangan selang ini jangan sampai terbalik ya, karena nanti gasnya bukannya masuk ke dalam larutan penyerap, malah nanti penyerapnya yang akan kesedot ke dalam pompa atau ke dalam tabung pengaman di bagian belakang. Nah, berikutnya adalah untuk gas NO2, yaitu kita memipet atau mengambil 10 ml larutan penyerap NO2 atau larutan penyerap Grey-Sussman. Nah, seperti biasa pipetnya harus dibilas terlebih dahulu untuk mencegah kontaminasi. Ini dipipet 10 ml, kemudian dipindahkan ke dalam tabung impinger yang sudah kita beri label NO2 supaya tidak tertukar dengan gas-gas yang lain. Ya, sudah diberi label. Kemudian dimasukkan. Jangan lupa dihubungkan lagi selangnya. Ditutup dulu ya, agak yang kencang dengan pernya, pengikat supaya udara itu tabung itu ketutup rapat. Nah, ini dihubungkan ke pompa vakumnya. Jadi jangan sampai terbalik, bagian yang bawah atau yang bagian cabang itulah yang masuk ke pompa vakum, atau bagian gas yang ada pipanya itu masuk ke dalam larutan penyerap. Nah, kemudian kita pipet, berikutnya adalah untuk penyerap yang berikutnya, yaitu untuk penyerap NH3 atau penyerap amoniak.
yang terbuat dari larutan asam sulfat 0,1 N. Nah, ini kita pindahkan ke tabung impinjer yang sudah kita kasih label ya, NH3. Masukkan sebanyak 10 ml. Sudah dipasang kembali ke dalam rangkaian alat. Ditutup rapat ya, pakai menggunakan pernya supaya kedap, tidak ada udara yang masuk dari luar. Kemudian selangnya dihubungkan. Kemudian berikutnya adalah untuk gas ozon atau oksidan. Kita pipet penyerapnya yaitu penyerap NBKI, netral buffer kalium iodida, sebanyak 10 ml juga sama. Seperti biasa dibilas terlebih dahulu ya pipetnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung impinjer yang sudah diberi label O3. Ini ada pengaitnya, jangan lupa dilepas dulu. Kemudian kalau sudah dimasukkan, dipasang kembali ke dalam rangkaian alat air sampler impinjer. Kemudian ada pengaitnya ya, per, supaya tidak ada udara dari luar yang masuk ke dalam tabung impinjer. Ini jangan sampai terbalik memasangnya. Nah, yang terakhir adalah untuk gas H2S. Di sini kita pipet larutan penyerap H2S yaitu CD sulfat dengan NaOH. Seperti biasa, pipetnya dibilas terlebih dahulu dengan larutan penyerap atau larutan yang akan kita pipet. Sudah kita pipet sebanyak 10 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung impinjer yang sudah kita kasih label H2S. Ya, kemudian tabung impinjer dipasang kembali ya di dalam rangkaian alat. Ini ada pengaitnya, kemudian selangnya dihubungkan. Nah, bagian cabang itulah yang berhubungan dengan pompa vakum. Nah, bagian atas, pipa atas adalah yang menarik atau mengikat dari gasnya. Nah, ini kalau sudah kita bawa ke lapang, kemudian kita on-kan, kemudian kita atur laju alir atau laju alir dari gasnya. Nah, ini diatur dengan menggunakan alat namanya flow meter, itu ada bola ya di tengah, itu adalah yang untuk menentukan berapa laju alirnya. Nah, untuk SO2 itu kita atur laju alirnya 0,5 liter per menit. Ya, bisa kelihatan yang bergerak bolanya 0,5 liter per menit. Kemudian berikutnya untuk gas NO2. NO2 adalah 0,4 liter per menit. Nah, itu kelihatan ya, kita turunkan sampai di 0,4. Bola yang di tengah itu berada di angka 0,4 liter per menit. Kemudian yang berikutnya untuk gas nah, di sini kita pasang kurang lebih satu ya. Kemudian untuk oksidannya, oksidan itu 0,5 sampai 3 liter per menit. Di sini kita pasang 0,7 liter per menit. Nah, yang terakhir adalah H2S. H2S itu adalah tidak boleh lebih dari 1,5 liter per menit. Biasanya kita pasang kurang lebih 1. Nanti setiap 15 menit
laju alir itu harus selalu diamati atau dicatat. Jadi kita harus mencatat pada awal 15, 30, 45, dan 60 menit. Itu untuk gas SO2, H2S, NH3, dan NO2. Untuk ozon, oksidan, karena pengukurannya hanya 30 menit, jadi pengaturan atau pembacaan suhu, tekanan, dan laju alir itu setiap 10 menit. Nah, ini adalah untuk mengukur tekanan ya, tekanan 738,9 mm Hg. Ini suhu dan kelembaban. Jadi setiap 15 menit untuk gas NO2, SO2, H2S, dan NH3 itu selalu kita catat laju alirnya, suhunya, dan tekanan. Kemudian kalau untuk yang ozon, oksidan itu kita catat per 10 menit karena samplingnya hanya dilakukan 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit untuk ozon, oksidan kita hentikan, kita lepaskan penghubung ke pompa vakum ya. Nah, untuk gas-gas lain dilanjutkan sampai waktu 60 menit. Nah, ini kalau sudah selesai untuk oksidan atau ozonnya kita angkat. Kita pindahkan, kemudian kita lakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, ini untuk gas lainnya setelah 60 menit baru kita matikan. Nah, sekarang kita akan pengukuran ozon atau oksidan. Sebelumnya kita buat dulu larutan standar kurva kalibrasi. Nah, peralatan yang dibutuhkan ada tabung uji ya. Di sini kita menggunakan tabung uji, bisa juga menggunakan labu ukur 10 ml, kemudian ada pipet mor atau pipet ukur 5 mili dan 10 mili. Ada standar, yaitu standar dari ozon atau standar oksidan, kemudian larutan penyerap dari ozon atau larutan penyerap NBKI netral buffer kalium iodida. Nah, masing-masing tabung uji kita kasih label, yaitu dengan volume pemipetan dari standar. Tabung uji pertama yaitu 0, berarti 0 mili, berarti tanpa larutan standar. Kemudian 0,5, 1, 1,5, 2, dan 3 mililiter. Ini kita pipet, standarnya oksidannya. Jangan lupa kita bilas terlebih dahulu pipetnya ya, supaya tidak kontaminasi. Kemudian dipipet sebanyak 0,5 ml, masukkan ke dalam tabung uji atau labu ukur 10 mili yang sudah diberi label 0,5. Kemudian berikutnya dipipet 1 mili, pindahkan ke tabung uji atau labu ukur 10 mili yang sudah diberi label 1 mili, kemudian berikutnya adalah 1,5 mili, masukkan ke dalam tabung uji atau labu ukur 10 mili, kemudian berikutnya adalah 2 ml, masukkan ke dalam tabung uji yang sudah diberi label 2 ml, dan yang terakhir adalah 3 ml larutan standar oksidan dipindahkan ke dalam tabung uji yang sudah kita beri label 3 ml. Kalau sudah, masing-masing tabung uji itu kita tambahkan larutan penjerap oksidan sebanyak volumenya hingga total volume 10 ml. Atau kalau kita menggunakan labu ukur, kita tambahkan sampai volume 10 mili atau sampai tanda terang. Karena di sini kita menggunakan tabung uji, jadi penambahannya itu sampai volume total larutan itu sebanyak 10 ml. Jadi kalau kita menambahkan standar 0,5 mili, berarti kita harus menambahkan larutan penyerap sebanyak 9,5 mili.
Ini seperti biasa ya, pipetnya harus dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan larutan yang akan kita ambil atau kita pipet supaya mencegah kontaminasi ataupun mencegah terjadinya pengenceran. Pengenceran karena pipet kita yang kita gunakan itu masih basah atau masih banyak mengandung air atau air suling. Nah, ini kita ambil. Diterak terlebih dahulu sampai 0, kemudian masukkan ke dalam tabung uji 0,5 ml, berarti kita harus menambahkan sebanyak 9,5 ml. Kemudian kalau untuk yang satu kita tambahkan sampai 9 ml. Nah, kalau untuk yang 1,5 berarti kita harus menambahkan 8,5 ml. Kalau 2 ml, di tabung 2 ml kita menambahkan larutan penyerap sebanyak 8 ml. Kemudian di tabung terakhir yaitu 3 ml, kita menambahkan larutan penyerap sebanyak 7 ml. Sehingga total seluruh larutan yang ada di dalam tabung uji itu adalah 10 ml. Kenapa harus 10 mili? Karena larutan contoh kita tadi kita mipitnya sebanyak 10 ml larutan penjerap dari oksidan. Jadi kita sesuaikan. Nah, kalau seluruhnya sudah ditambahkan larutan penyerap, kemudian tabung uji kita kocok, kita homogenkan. Nah, ini yang terakhir ya, untuk yang 3 ml berarti kita menambahkan penyerap sebanyak 7 ml. Kalau sudah, kita tutup, kita kocok, kita homogenkan untuk diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 352 nanometer. Untuk yang 0 itu adalah hanya larutan penyerap yang dipindahkan ke dalam tabung uji. Ini sudah ada ya labelnya, kemudian spektronya kita persiapkan, kita atur panjang gelombangnya pada panjang gelombang 352. Kemudian pipetnya kita cuci dengan air suling. Kemudian kita isi ya pipetnya untuk mengenolkan dari alat spektrofotometernya. Nah, ini ada bagian kusam ya sama bagian yang jernih. Bagian yang jernih itu adalah yang bagian kena sinar. Nah, itu tidak boleh kotor, tidak boleh basah. Nah, ini adalah Aquades, air suling, kita zerokan, pencet zero sampai absorbansi 0,000. Bagian bawah itu adalah panjang gelombang atau nanometer. Kemudian dilanjutkan untuk pengukuran yang konsentrasinya 0, artinya yang tanpa standar hanya berisi larutan penjerap oksidan. Nah, pengisiannya itu tidak boleh penuh, jadi harus
kurang lebih 1 cm dari atas, juga jangan terlalu sedikit. Karena kalau sedikit atau kurang itu tidak akan penyerapan cahayanya tidak sempurna. Nah, ini nolnya boleh kita zerokan. Jadi yang 0 tadi boleh kita zerokan untuk pengoreksi ya. Jadi nanti pada akhir perhitungan tidak usah kita koreksi lagi absorbansi dari yang blanko. Kemudian dilanjutkan pengukuran yang standar 0,5 ml. Ini labelnya kita masih masukkan volume pemipetan, nanti baru kita hitung ke konsentrasi. Nah, ini absorbansinya 0,053. Kemudian berikutnya untuk standar volume pemipetan 1 ml. Ini absorbansinya yaitu 0,099. Di bagian atas itu absorbansi, bagian bawah adalah panjang gelombang yang kita gunakan. Berikutnya adalah standar dengan volume pemipetan 1,5 ml. Semakin banyak volume standar yang dipipet, warnanya akan semakin kuning atau semakin pekat. Nah, dengan demikian absorbansi pun akan semakin besar atau semakin tinggi. Ini 0,154. Nah, berikutnya adalah standar dengan volume pemipetan 2,0 ml. Absorbansi standarnya adalah 0,204. Di sini sudah kelihatan ya, semakin tinggi volume pemipetan atau semakin tinggi konsentrasi, absorbansinya juga sudah semakin tinggi. Yang terakhir adalah untuk standar 3 ml. Ini dengan absorbansi 0,313. Nah, untuk larutan sampelnya atau larutan oksidan yang sudah kita sampling tadi, itu kita ukur, kita langsung pengukuran, yaitu kita pindahkan dulu ya. Ini pengukurannya tidak boleh lebih dari 60 menit. Jadi pengukuran dilakukan pada saat kita selesai sampling, yaitu waktunya 30 sampai 60 menit. Jadi kalau kita melakukan sampling oksidan, berarti kita harus membawa alat spektrofotometer ke lapangan. Karena harus langsung diukur di lapangan. Nah, ini kita pindahkan ya. Dari tabung Impingger, pindahkan ke tabung uji. Supaya untuk mempermudah penuangan atau memindahkan ke dalam kuvet. Nah, ini jangan lupa kuvetnya harus dibersihkan dulu, dicuci dulu dengan air suling. Jadi setiap kita akan menggunakan kuvet itu harus selalu dicuci dulu dengan air suling. Kemudian dizerokan. Ini dizerokan. Kemudian berikutnya adalah larutan blanko sampel atau blanko lapangan, yaitu larutan penyerap yang kita bawa ke lapangan sebagai blanko sampel atau blanko lapangan yang kita gunakan. Nah, ini larutan blanko lapangannya. Yaitu absorbansinya ini dicatat ya 0,005. Ini dilakukan duplo untuk blanko lapangannya atau blanko sampelnya. Yang 0,005, kemudian di rata-rata berikutnya adalah larutan contoh uji kita, yaitu larutan yang sudah mengandung gas dari ozon atau oksidan. Ini langsung diukur tanpa melalui proses reaksi lagi, penambahan reaksi lagi. Ini langsung diukur. Setelah dari sampling 30 sampai 60 menit langsung diukur dengan spektrofotometer. Nah, ini adalah hasilnya 0,103.
Jadi kalau kita melakukan pengukuran oksidan atau ozon, kita harus membawa alat spektrofotometer yang portable, yang mudah dibawa-bawa ya, yang agak kecil. Tapi kalau memang labnya itu tidak terlalu jauh dari lokasi sampling, waktunya tidak lebih dari 60 menit, itu bisa kita lakukan pengukuran di lab. Tapi kalau lokasi yang kita sampling adalah jauh dari lab, itu berarti kita harus membawa alat spektrofotometer ke lapangan. Ya, Pak Yudi, sudah?